Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya betul, belajar tentang toharoh. Toharoh itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang mau menjawab? Iya Mbak Mega, silahkan. Iya betul, toharoh artinya bersuci dari najis. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat. Nah, hari ini kita belajar tentang macam-macam najis. Sebelum Ibu mengulasnya lebih lanjut, ada yang tahu artinya najis itu apa? Iya Mbak Bila, apa? Ya betul, najis merupakan sesuatu yang kotor. Ada lagi yang mau menjawab? Mbak Ainin, ya silahkan. Ya betul, najis merupakan sesuatu yang menjijikkan. Jadi najis merupakan sesuatu yang kotor atau menjijikkan yang dapat membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tulis ya. Sesuatu yang kotor atau menjijikkan yang membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Baik, itu tadi pengertian dari najis. Ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu lanjut ya. Najis itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Iya betul, dibagi menjadi 3. Apa saja? Ada najis ringan, ada najis sedang, dan najis berat. Jadi najis dibagi menjadi 3, yaitu najis ringan, sedang, dan berat. Najis ringan disebut dengan najis apa? Ya betul, disebut dengan najis mukhafafah. Sedangkan najis sedang disebut dengan najis mutawassithah. Kalau najis berat, ada yang tahu? Iya betul, disebut dengan najis mughalladah. Sampai di sini ada yang masih ditanyakan atau masih belum paham? Oke, yang termasuk najis ringan itu merupakan najisnya kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan sesuatu kecuali ASI. Jadi najis ringan merupakan najisnya kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Sedangkan najis sedang, apa saja contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya betul, najis sedang contohnya yaitu darah, nanah, homer. Ada yang tahu homer itu apa? Ya betul, homer merupakan sejenis minuman keras yang dapat memabukkan. Najis sedang dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Ada yang tahu najis ainiyah itu apa? Jadi najis ainiyah merupakan najis mutawassithah yang masih berwujud dan baunya dari najis ainiyah ini masih ada serta warnanya belum hilang. Sedangkan najis hukmiyah
merupakan najis yang tidak berwujud. Contohnya seperti apa? Baik, dijelaskan ya. Jadi contoh dari najis mutawasithah hukmiyah itu seperti najis air kencing yang sudah mengering sehingga warna, bau, serta wujudnya sudah hilang. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Atau mau bertanya silahkan. Baik, Ibu lanjutkan ke najis berat ya, najis mughaladhah. Contoh dari najis mughaladhah itu seperti apa? Jadi najis mughaladhah itu contohnya yaitu air liur dan kotoran yang berasal dari babi dan anjing. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai macam-macam najis. Ada 3, yaitu ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham semua ya? Baik, Ibu lanjutkan. Lalu Ibu mau bertanya kepada kalian, kalau kita terkena najis tersebut, bagaimana cara kita mensucikannya? Ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi jika kita terkena najis ringan atau najis mukhafafah, cukup memercikkan air ke bagian benda yang terkena najis, lalu dilap dengan menggunakan benda yang kering atau kain kering. Nah, sedangkan cara mensucikan najis mutawasithah ainiyah yaitu dengan menghilangkan najis tersebut lalu dipercikkan dengan air hingga wujud, warna, dan bau najis itu hilang. Nah, lalu bagaimana cara mensucikan najis mutawasithah hukmiyah? Ada yang tahu? Jadi cara mensucikan najis hukmiyah cukup dengan memercikkan air yang terkena najis tersebut. Selanjutnya ada yang tahu bagaimana cara mensucikan najis berat itu? Baik, jadi jika kalian terkena najis berat seperti air liur babi atau kotoran babi atau kotoran anjing, kalian mencuci najis tersebut dahulu dengan menggunakan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan debu yang suci. Nah, itu tadi merupakan cara-cara mensucikan dari macam-macam najis. Ada yang belum paham? Baik, sekarang Ibu kasih kalian tugas ya. Jadi di sini Ibu mempunyai berapa lembar soal. Kalian nanti saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan yang mau ambil. Ini ya. Baik anak-anak, sudah 15 menit waktunya, sudah selesai. Sudah ya, silahkan dikumpulkan soalnya dan jawabannya. Baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam najis. Ada berapa tadi macam-macam najis? Ya betul, ada 3, yaitu najis ringan atau najis mukhafafah, najis sedang atau najis mutawasithah, dan najis berat atau yang disebut dengan najis mughaladhah. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan semoga bermanfaat. Untuk menutup pelajaran, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.